Pernahkah kamu membayangkan menemukan foto mantan suamimu tersimpan rapi di dalam dompetnya? Aku juga berpikir itulah kejutan terbesar dalam pernikahanku. Sampai suatu hari aku berkunjung ke rumah mertua dan melihat sesuatu yang membuatku membeku. Foto perempuan yang sama ternyata dipajang di ruang tamu, tepat di samping foto pernikahanku. Sebelum cerita ini berlanjut dan rahasia di balik foto itu akhirnya terungkap, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh emosi dan pelajaran hidup lainnya. Tuliskan juga di kolom komentar, apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisiku? Apakah kamu akan langsung bertanya, dia menahan penasaran, atau mencoba mencari tahu sendiri? Ikuti terus ceritanya sampai akhir, karena kenyataannya jauh berbeda dari yang terlihat di permukaan. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi lain yang selama ini kujalani sejak menikah dengan Arga. Jam di dinding baru menunjukkan pukul 5:30 ketika aku sudah berada di dapur kecil kami. Aroma bawang putih yang ditumis perlahan memenuhi ruangan, berpadu dengan suara air mendidih dari panci dan kicauan burung dari halaman depan rumah. Aku selalu menyukai suasana pagi. Ada sesuatu yang menenangkan dari rutinitas sederhana itu. Menyapu lantai ruang tamu, membuka jendela agar udara segar masuk ke dalam rumah, menyiram tanaman lidah mertua yang berjajar rapi di teras, lalu menyiapkan sarapan sebelum Arga berangkat bekerja. Menurutku, kebahagiaan rumah tangga memang seringkali bersembunyi di balik hal-hal kecil seperti itu. Harum sekali. Masa apa pagi ini? Tanya Arga sambil mengusap matanya yang masih terlihat mengantuk. Nasi goreng dan telur dadar. Menu andalan akhir bulan. Arga tertawa kecil. Kalau yang masak kamu, nasi putih sama kerupuk juga rasanya seperti makanan restoran. Aku pura-pura memutar mata. Gombal pagi-pagi sudah mulai ya? Namanya juga investasi kebahagiaan rumah tangga. Aku tertawa mendengarnya. Kalau dipikir-pikir, Arga memang selalu pandai membuat suasana menjadi ringan. Bahkan ketika tagihan listrik datang bersamaan dengan servis motor dan biaya kebutuhan rumah yang tiba-tiba bertambah, dia tetap bisa bercanda seolah semuanya baik-baik saja. Setelah sarapan selesai, Arga mulai bersiap berangkat bekerja. Namun tiba-tiba suara langkahnya terdengar mondar-mandir dari kamar ke ruang tamu lalu kembali lagi ke kamar. Kamu lihat dompet Mas? Aku menoleh dari dapur. Memangnya tidak di meja? Tidak ada. Di tas kerja? Sudah dicek. Di bawah bantal? Arga menggeleng. Kalau sampai hilang, kartu-kartu penting di dalamnya repot semua. Aku ikut membantu mencarinya. Kami memeriksa meja televisi, rak sepatu, lemari kecil di dekat pintu, bahkan sela-sela sofa yang sering menjadi tempat persembunyian benda-benda misterius seperti pulpen, uang receh, dan kadang-kadang kaos kaki yang entah bagaimana bisa sampai di sana. Ketemu? Aku mengangkat dompet kulit coklat milik Arga dari sela sofa. Nah itu dia. Arga terlihat lega. Aku tersenyum sambil membuka dompet itu untuk memastikan seluruh kartu pentingnya masih ada. Kartu identitas, kartu ATM, kartu parkir kantor. Semuanya lengkap. Namun ketika aku membuka salah satu lipatan kecil di bagian dalam dompet, mataku tertuju pada sesuatu yang membuat waktu seperti berhenti selama beberapa detik. Sebuah foto berukuran kecil tersimpan rapi di sana. Foto seorang perempuan. Ia mengenakan kebaya biru muda dengan rambut panjang yang diikat sederhana. Senyumnya terlihat hangat. Dan yang paling membuat dadaku terasa aneh adalah satu kenyataan sederhana. Perempuan itu bukan aku. Tanganku mendadak terasa dingin. Aku menatap foto itu beberapa saat seolah berharap wajah di sana berubah menjadi wajahku sendiri. Namun tentu saja tidak. Arga yang melihat ekspresiku langsung berjalan mendekat. Seketika wajahnya berubah. Ia mengambil dompet itu sedikit terlalu cepat. Itu foto lama. Hanya itu yang ia katakan. Foto lama. Dua kata sederhana. Namun anehnya, justru dua kata itulah yang membuat pikiranku dipenuhi ribuan pertanyaan. Kalau memang hanya foto lama, kenapa masih disimpan? Kenapa berada di tempat yang begitu pribadi seperti dompet?
Kenapa diselipkan rapi di bagian terdalam? Dan yang paling menggangguku, kenapa Arga terlihat gugup? Siapa dia? Tanyaku pelan. Arga terdiam sebentar. Mantan teman dekat. Teman dekat? Jawaban itu terasa menggantung di udara. Aku mengenal Arga cukup baik untuk mengetahui kapan dia berbicara apa adanya dan kapan dia sedang memilih kata-kata yang aman. Dan pagi itu, aku merasa dia sedang memilih kata-kata yang aman. Aku berangkat dulu ya. Nanti sore kita ngobrol. Arga mencium keningku lalu pergi. Pintu rumah tertutup perlahan. Aku berdiri sendirian di ruang tamu. Suara kendaraan dari jalan depan rumah terdengar samar. Jam dinding terus berdetak seperti biasa. Tetapi ada sesuatu dalam diriku yang berubah pagi itu. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku mulai bertanya-tanya apakah ada bagian dari hidup Arga yang belum benar-benar ku tahu. Aku mencoba mengusir pikiran itu. Mungkin memang benar hanya foto lama. Mungkin aku terlalu berlebihan. Mungkin semua pasangan memiliki masa lalu. Tetapi semakin keras aku mencoba meyakinkan diriku sendiri, semakin jelas bayangan senyum perempuan dalam foto itu muncul di kepalaku. Hari itu aku tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Mencuci pakaian, merapikan kamar, menyiram tanaman. Namun pikiranku tidak pernah benar-benar meninggalkan foto itu. Bahkan ketika sore tiba dan matahari mulai turun perlahan di balik atap rumah tetangga, pertanyaan itu masih ada. Siapa sebenarnya perempuan itu? Dan mengapa rasanya seperti dia masih memiliki tempat di dalam kehidupan suamiku? Aku belum tahu bahwa foto kecil di dalam dompet itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Karena beberapa hari kemudian, aku akan menemukan hal yang jauh lebih mengejutkan. Bukan di dompet Arga, melainkan di rumah mertuaku sendiri. 3 hari setelah kejadian itu, ibu mertuaku mengundang kami makan siang bersama di rumah beliau. Katanya hanya makan biasa. Katanya hanya kumpul keluarga sederhana. Namun sejak menemukan foto itu, entah mengapa aku menjadi lebih peka terhadap hal-hal kecil yang sebelumnya mungkin tidak akan kuperhatikan. Sepanjang perjalanan menggunakan mobil, suasana terasa cukup tenang. Arga fokus menyetir. Aku memandang jalanan di luar jendela. Sesekali kami membicarakan hal ringan seperti harga cabai yang kembali naik dan rencana memperbaiki keran dapur yang mulai bocor. Tetapi ada satu pertanyaan yang terus menunggu di ujung lidahku. Siapa perempuan dalam foto itu? Aku hampir menanyakannya beberapa kali. Namun setiap kali melihat wajah Arga yang terlihat lelah sepulang bekerja, keberanianku menghilang. Rumah mertua sudah terlihat dari kejauhan. Halaman depan yang dipenuhi tanaman bunga selalu membuat rumah itu terasa hangat. Begitu kami tiba, ibu mertua langsung menyambut kami dengan senyum lebar. Kalian datang juga akhirnya. Beliau memelukku hangat. Ayo masuk. Makanannya sudah siap dari tadi. Aroma sop ayam memenuhi rumah. Di meja makan sudah tersusun berbagai lauk kesukaan Arga. Ayam kecap, perkedel kentang, tempe goreng, sambal terasi. Ini semua favorit Arga sejak kecil, kata ibu mertua sambil tersenyum bangga. Aku ikut tersenyum. Namun beberapa menit kemudian, suasana berubah. Ibu jadi ingat seseorang, kata beliau tiba-tiba. Aku menoleh. Dulu ada yang paling suka perkedel buatan ibu. Arga langsung menunduk mengambil gelasnya. Siapa, Bu? Tanyaku pelan. Maya. Nama itu terdengar sederhana. Tetapi anehnya, begitu nama itu keluar, suasana meja makan langsung berubah. Arga mendadak sibuk dengan piringnya. Ayah mertua memilih meminum teh. Dan ibu mertua sendiri seolah baru menyadari sesuatu. Oh iya, sudah lama sekali ya. Aku berusaha tersenyum. Maya siapa, Bu? Oh, teman lama Arga. Teman lama lagi. Istilah itu kembali muncul. Dan kali ini aku semakin yakin bahwa kata teman sedang digunakan untuk menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Setelah makan siang selesai, aku membantu ibu mertua membereskan piring di dapur. Sementara itu Arga dan ayahnya mengobrol di teras depan. Ketika pekerjaanku selesai, aku berjalan menuju ruang tamu untuk mengambil tas yang kutinggalkan di sofa.
Dan disitulah aku melihatnya. Aku berhenti melangkah. Mataku menatap sebuah bingkai foto yang berdiri di atas lemari kecil dekat televisi. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Perempuan dalam foto itu. Perempuan yang sama. Senyum yang sama. Kebaya biru yang sama. Foto yang sama seperti yang kulihat di dompet Arga. Aku berdiri mematung. Di sekeliling bingkai itu terdapat foto keluarga lainnya. Foto Arga saat wisuda. Foto keluarga saat liburan. Foto pernikahanku dengan Arga. Dan di antara semua itu, ada foto Maya. Bahkan posisinya berada tepat di samping foto pernikahan kami. Aku tidak tahu harus merasa apa saat itu. Bingung, kaget, atau sedih. Semuanya bercampur menjadi satu. Bagus ya fotonya? Aku terkejut mendengar suara ibu mertua di belakangku. Itu Maya. Beliau mengatakannya dengan nada yang sangat biasa. Seolah keberadaan foto itu sama wajarnya dengan jam dinding atau vas bunga di ruang tamu. Aku menatap beliau. Masih dipajang, Bu? Beliau tersenyum kecil. Tentu. Jawaban itu membuat dadaku terasa sesak. Tentu? Kenapa tentu? Bukankah Maya hanyalah masa lalu Arga? Bukankah sekarang aku adalah istrinya? Lalu mengapa fotonya berdiri di ruang tamu keluarga ini? Dan mengapa tidak ada seorang pun yang terlihat merasa aneh dengan hal itu? Aku mulai merasa seperti seseorang yang terlambat datang ke sebuah pertunjukan yang ceritanya sudah dimulai jauh sebelum dirinya hadir. Aku mencoba tersenyum. Namun di dalam hati, ribuan pertanyaan mulai memenuhi pikiranku. Siapa sebenarnya Maya? Kenapa suamiku menyimpan fotonya di dompet? Kenapa ibu mertuaku menyimpan fotonya di ruang tamu? Dan pertanyaan yang paling menakutkan mulai muncul perlahan di dalam pikiranku. Apakah keluarga ini sebenarnya berharap Arga menikah dengan Maya, bukan denganku? Aku menoleh ke arah foto pernikahanku dengan Arga yang berdiri tepat di samping foto Maya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa seperti sedang dibandingkan dengan seseorang yang bahkan belum pernah kutemui. Dan aku sama sekali tidak menyukai perasaan itu. Padahal aku belum mengetahui kenyataan yang sesungguhnya. Karena rahasia tentang Maya ternyata jauh lebih rumit daripada yang kubayangkan selama ini. Malam itu, setelah kami pulang dari rumah mertua, aku berdiri cukup lama di depan jendela kamar sambil memandangi lampu-lampu rumah tetangga yang mulai satu persatu dimatikan. Biasanya aku akan langsung mengganti pakaian, menyiapkan pakaian kerja Arga untuk esok hari, lalu tidur setelah menonton acara televisi sebentar. Namun malam itu berbeda. Pikiranku terlalu ramai. Arga keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambutnya menggunakan handuk kecil. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Aku menggeleng pelan. "Mas? Siapa sebenarnya Maya?" Gerakan tangan Arga berhenti sesaat. Hanya sesaat. Tetapi cukup untuk membuatku menyadari bahwa nama itu memang memiliki arti tertentu dalam hidupnya. Arga duduk di tepi tempat tidur. Maya itu seseorang yang pernah dekat denganku dulu. Jawaban itu lagi, dekat. Teman lama. Kalimat-kalimat yang terasa seperti pagar tinggi yang sengaja dibangun agar aku tidak masuk terlalu jauh. Sedekat apa? Arga menarik napas perlahan. Kami pernah punya banyak rencana. Aku terdiam. Kalimat itu sederhana. Namun dampaknya terasa seperti batu kecil yang dijatuhkan ke permukaan air tenang lalu menciptakan lingkaran-lingkaran besar yang terus melebar. Pernah punya banyak rencana. Rencana seperti apa? Rencana masa depan? Rencana pernikahan? Rencana membangun keluarga? Aku ingin bertanya lebih jauh. Namun anehnya, aku takut mendengar jawabannya. Untuk pertama kalinya aku menyadari bahwa kadang-kadang manusia bukan takut pada pertanyaan. Kita takut pada jawaban yang mungkin datang setelahnya. Kenapa fotonya masih ada di dompet Mas? Arga menatap dompet yang tergeletak di meja kecil dekat tempat tidur. Itu cuma terselip dari dulu. Cuma terselip. Iya. Aku mencoba menerima jawaban itu. Namun semakin aku mencoba mempercayainya, semakin sulit rasanya. Kalau hanya terselip, kenapa posisinya begitu rapi? Kenapa disimpan di bagian terdalam?
Kenapa tidak pernah dibuang selama bertahun-tahun? Dan yang paling mengganggu pikiranku, kenapa ibu mertuaku masih memajang fotonya di ruang tamu? Malam semakin larut. Arga akhirnya tertidur. Aku masih terjaga. Aku menatap langit-langit kamar sambil membiarkan pikiranku berjalan kemana-mana. Mungkin aku hanya pengganti. Mungkin keluarga Arga sebenarnya lebih menyukai Maya. Mungkin mereka menerima kehadiranku hanya karena keadaan berubah. Mungkin, dan mungkin lainnya terus bermunculan tanpa henti. Aku teringat bagaimana ibu mertua menyebut nama Maya dengan begitu hangat saat makan siang tadi. Aku teringat bagaimana Arga langsung diam ketika nama itu disebut. Aku teringat foto besar yang berdiri di ruang tamu tepat di samping foto pernikahan kami. Semakin kupikirkan, semakin aku merasa kecil. Padahal sebelum ini aku tidak pernah merasa kurang. Aku dan Arga memang bukan pasangan yang hidup bergelimang kemewahan. Rumah kami sederhana. Motor kami masih menggunakan kendaraan yang sama sejak 2 tahun lalu. Liburan paling jauh yang pernah kami lakukan hanyalah ke kota sebelah. Tetapi aku selalu merasa cukup. Aku selalu merasa menjadi bagian penting dalam hidup Arga. Sampai hari ini. Sampai aku menemukan foto itu. Pagi harinya aku bercermin cukup lama. Entah mengapa aku mulai bertanya pada diriku sendiri hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kupikirkan. Apakah Maya lebih cantik dariku? Apakah dia lebih pintar? Lebih sabar? Lebih cocok dengan keluarga Arga? Pertanyaan-pertanyaan itu terasa melelahkan. Namun lebih melelahkan lagi karena semuanya tidak memiliki jawaban. Hari itu aku menyadari sesuatu. Terkadang lawan terbesar dalam sebuah hubungan bukanlah orang ketiga, melainkan asumsi yang tumbuh diam-diam di dalam kepala kita sendiri. Dan saat asumsi mulai berbicara, kenyataan seringkali tidak lagi terdengar jelas. 3 hari kemudian, aku memutuskan bahwa aku tidak bisa terus hidup bersama pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Malam itu setelah makan malam selesai, aku mematikan televisi yang sejak tadi hanya menjadi suara latar tanpa benar-benar kami perhatikan. Arga menoleh kepadaku. Kenapa dimatikan? Aku mau bicara. Wajahnya langsung berubah lebih serius. Aku duduk di sampingnya. Mas, aku tidak mau terus menebak-nebak. Arga diam. Aku ingin tahu tentang Maya. Ruangan mendadak terasa sangat sunyi. Bahkan suara jam dinding terdengar jauh lebih keras dari biasanya. Akhirnya Arga mengangguk pelan. Maya memang pernah menjadi bagian penting dalam hidupku. Kalimat itu akhirnya keluar. Kalimat yang sebenarnya sudah kuduga sejak awal. Kami saling mengenal cukup lama. Berapa lama? Hampir 5 tahun. 5 tahun. Aku mencoba tersenyum meskipun dadaku terasa sedikit sesak. 5 tahun bukan waktu yang sebentar. 5 tahun cukup untuk membangun mimpi. Cukup untuk mengenal kebiasaan kecil seseorang. Cukup untuk membayangkan masa depan bersama. Kalian pernah berencana menikah? Arga menunduk. Iya. Jawaban itu datang begitu pelan. Namun rasanya memenuhi seluruh ruangan. Aku menatap lantai beberapa saat. Aneh sekali. Kadang-kadang kita sudah mengetahui jawabannya sejak awal, tetapi tetap merasa terkejut ketika mendengarnya langsung. Lalu kenapa tidak jadi? Arga menghela napas panjang. Hidup membawa kami ke jalan yang berbeda. Jawaban itu terdengar indah, namun terlalu singkat, terlalu rapi, terlalu aman. Aku tahu masih ada banyak bagian cerita yang belum disampaikan. Mas masih mencintainya? Pertanyaan itu akhirnya keluar juga. Arga langsung menatapku. Tidak. Jawabannya cepat, tegas, tanpa ragu. Namun aku masih belum sepenuhnya tenang. Kalau begitu kenapa fotonya masih ada di dompet? Arga terdiam cukup lama. Aku tidak pernah benar-benar memikirkan foto itu lagi. Tapi tetap ada di sana. Iya. Kenapa tidak dibuang? Arga memandang keluar jendela. Mungkin karena aku tidak merasa perlu membuang kenangan untuk bisa melanjutkan hidup. Aku terdiam mendengar jawaban itu. Kalimat itu terdengar masuk akal.
Tetapi tetap sulit diterima oleh bagian diriku yang sedang merasa tidak aman. Arga menggenggam tanganku. Aku menikah denganmu karena aku memilihmu. Aku menatapnya. Bukan karena keadaan memaksaku. Tapi keluargamu, mereka juga menerimamu. Aku ingin mempercayainya. Sungguh. Namun bayangan foto di ruang tamu itu kembali muncul. Kalau begitu kenapa ibumu masih menyimpan foto Maya? Kali ini justru Arga yang terdiam. Cukup lama. Lalu ia berkata pelan. Itu bukan keputusanku untuk menjawab. Aku mengerutkan dahi. Maksudnya? Nanti kamu akan tahu sendiri. Jawaban itu membuat rasa penasaranku justru semakin besar. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa ada rahasia yang diketahui semua orang kecuali aku. Seminggu kemudian aku memutuskan pergi ke rumah mertua sendirian. Aku tidak memberitahu Arga sebelumnya. Bukan karena ingin mencari masalah. Aku hanya ingin mencari jawaban. Sesampainya di sana, ibu mertua terlihat senang melihatku datang. Arga tidak ikut. Lagi ada pekerjaan, Bu? Masuk dulu. Kami duduk di ruang tamu. Dan seperti biasa, foto itu masih ada di sana. Tetap berada di tempat yang sama. Tetap berdiri di samping foto pernikahanku. Aku menarik napas panjang. Bu, boleh aku bertanya sesuatu? Tentu. Aku menunjuk pelan ke arah bingkai foto itu. Kenapa foto Maya masih disimpan di sini? Ibu mertua tidak terlihat terkejut. Seolah beliau memang sudah menunggu pertanyaan itu sejak lama. Beliau menatap foto tersebut cukup lama. Lalu tersenyum kecil. Maya anak yang baik. Aku menunggu kelanjutannya. Dia banyak membantu keluarga ini. Aku mengernyitkan dahi. Membantu bagaimana, Bu? Beliau tidak langsung menjawab. Sebaliknya, beliau bangkit menuju dapur lalu kembali membawa 2 cangkir teh hangat. Setelah duduk kembali, beliau memandang foto itu sekali lagi. Kamu tahu tidak, ada orang yang hadir dalam hidup kita hanya sebentar tetapi meninggalkan kebaikan yang bertahan sangat lama. Aku semakin bingung. Apakah ibu berharap Arga menikah dengannya? Beliau langsung menoleh kepadaku. Tidak. Jawaban itu datang sangat cepat. Sangat tegas. Bahkan tanpa sedikit pun keraguan. Lalu kenapa fotonya ada di sini? Beliau tersenyum lembut. Karena rasa terima kasih juga pantas mendapatkan tempat. Aku terdiam. Kalimat itu terdengar sederhana tetapi menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar. Ibu belum mengerti. Nanti kamu akan mengerti. Jawaban itu lagi, aku hampir menyerah. Namun beberapa detik kemudian ibu mertua melanjutkan perkataannya. Dulu keluarga ini pernah melalui masa yang tidak mudah. Beliau menatap halaman rumah melalui jendela. Dan pada masa itu, ada orang-orang yang memilih pergi. Beliau berhenti sebentar. Tapi Maya memilih tetap tinggal membantu. Aku memandang beliau dengan penuh kebingungan. Membantu apa? Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga ini di masa lalu? Kenapa semua orang seolah menyimpan potongan-potongan cerita yang belum lengkap? Saat aku pulang sore itu, rasa penasaranku justru semakin besar. Tetapi untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ada satu hal yang berubah dalam pikiranku. Mungkin aku selama ini melihat Maya hanya sebagai mantan kekasih suamiku. Padahal mungkin, di dalam cerita keluarga ini, perannya jauh lebih besar dari itu. Dan aku mulai merasa bahwa rahasia sebenarnya akhirnya sudah sangat dekat untuk terungkap. Sejak percakapanku dengan ibu mertua beberapa hari sebelumnya, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Kalimat beliau terus terngiang di kepalaku. Karena rasa terima kasih juga pantas mendapatkan tempat. Aku tahu ada sesuatu yang belum selesai diceritakan. Dan malam itu, akhirnya kesempatan itu datang. Arga baru saja selesai membereskan dokumen pekerjaannya ketika aku duduk di sampingnya di ruang tamu. Mas, aku ingin tahu semuanya. Arga menatapku cukup lama. Bukan tatapan seseorang yang marah. Melainkan tatapan seseorang yang sedang memutuskan apakah sebuah pintu yang selama ini tertutup akhirnya sudah waktunya dibuka.
Aku pikir suatu hari kamu memang akan menanyakan ini lagi. Aku mengangguk pelan. Aku tidak ingin terus hidup dengan prasangka. Arga tersenyum tipis. Lalu untuk pertama kalinya sejak kami menikah, ia mulai bercerita. 3 tahun sebelum aku mengenalnya, usaha kecil milik keluarga mereka mengalami masa yang sangat sulit. Toko bahan bangunan milik ayah mertua kehilangan banyak pelanggan. Tagihan terus berjalan. Pemasukan semakin menurun. Sementara itu ayah mertua sempat jatuh sakit sehingga tidak bisa bekerja seperti biasanya. Ibu benar-benar kewalahan waktu itu, kata Arga pelan. Aku mendengarkan tanpa memotong. Waktu banyak orang mulai menjaga jarak karena keadaan kami sedang sulit, Maya justru datang hampir setiap hari. Aku terdiam. Arga melanjutkan. Maya membantu ibu mencatat pesanan pelanggan, mengurus administrasi sederhana, bahkan sering membantu mengantar barang bersama sopir toko. Aku mengernyitkan dahi. Meskipun dia belum menjadi bagian keluarga, Arga mengangguk. Justru itu yang membuat ibu sangat menghargainya. Aku mulai memahami arah cerita ini. Namun Arga belum selesai. Saat ayah dirawat beberapa waktu, Maya juga yang sering menemani ibu di rumah sakit ketika aku harus menjaga toko. Aku terdiam cukup lama. Tiba-tiba foto di ruang tamu itu tidak lagi terlihat seperti simbol masa lalu yang belum selesai. Melainkan seperti penghargaan atas sebuah kebaikan besar yang pernah hadir. Lalu kenapa kalian berpisah? Untuk beberapa detik Arga tidak menjawab. Maya mendapatkan kesempatan bekerja di luar kota. Aku menunggu kelanjutannya. Sementara aku memilih tetap tinggal menjaga usaha keluarga. Dalam hubungan, kadang bukan perasaan yang mengalahkan jarak, tetapi pilihan hidup yang berjalan ke arah berbeda. Aku menunduk perlahan. Tidak ada pengkhianatan. Tidak ada drama besar. Tidak ada pertengkaran hebat. Hanya dua orang baik yang akhirnya berjalan menuju tujuan hidup yang berbeda. Kami berpisah baik-baik. Aku memandang Arga. Dan setelah itu, kami melanjutkan hidup masing-masing. Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak menemukan foto itu, dadaku terasa sedikit lebih ringan. Ternyata tidak semua cerita masa lalu harus berakhir dengan luka agar bisa selesai. Kadang-kadang sebuah cerita berakhir hanya karena waktunya memang sudah selesai. Namun ternyata masih ada satu kejutan lagi yang belum ku ketahui. Dan kejutan itu akan datang lebih cepat daripada yang kubayangkan. Hari Minggu pagi biasanya menjadi hari paling santai dalam seminggu. Aku sedang membantu ibu mertua menata kue di meja ruang tamu ketika suara bel rumah berbunyi. Aduh, mungkin sudah datang, kata beliau sambil tersenyum. Aku tidak terlalu memikirkannya. Mungkin saudara atau tetangga. Namun ketika pintu dibuka, aku melihat seorang perempuan berdiri di sana sambil tersenyum hangat. Aku langsung mengenalinya. Aku belum pernah bertemu dengannya. Tetapi aku mengenal wajah itu. Foto di dompet Arga. Foto di ruang tamu. Perempuan itu berdiri tepat di depan mataku. Maya. Untuk beberapa detik aku benar-benar kehilangan kata-kata. Namun yang membuatku semakin terkejut bukanlah kehadirannya. Melainkan siapa yang berdiri di sampingnya. Seorang pria dengan senyum ramah. Dan seorang anak kecil berusia sekitar 4 tahun yang sibuk memegang mobil-mobilan. Maya, masuk dulu, kata ibu mertua dengan sangat hangat. Maya tersenyum. Maaf baru sempat mampir lagi, Bu. Aku berdiri canggung. Maya menoleh kepadaku. Kamu pasti Dina. Aku mengangguk pelan. Aku Maya. Ia mengulurkan tangan sambil tersenyum. Tidak ada kecanggungan. Tidak ada sikap yang membuatku merasa tidak nyaman. Tidak ada kesan seseorang yang sedang mencoba menunjukkan sesuatu. Hanya keramahan yang sangat tulus. Ibu sering cerita tentangmu, katanya. Aku tersenyum kecil. Dan anehnya, rasa takut yang selama ini kubangun perlahan mulai runtuh dengan sendirinya. Arga yang baru keluar dari dapur juga terlihat sangat biasa. Sudah lama tidak bertemu. Maya tertawa kecil. Iya. Sekarang malah lebih sibuk mengurusi kecil ini. Anak itu langsung berlari menuju rak mainan di sudut ruang tamu. Suaminya ikut tersenyum.
Ternyata dia lebih hafal rumah ini daripada rumah neneknya sendiri. Semua orang tertawa. Aku memperhatikan Arga diam-diam. Tidak ada tatapan penuh penyesalan. Tidak ada kesedihan tersembunyi. Tidak ada cerita lama yang belum selesai. Yang kulihat hanyalah dua orang yang pernah saling mengenal dan kini saling menghormati kehidupan masing-masing. Dan untuk pertama kalinya aku merasa sangat lega. Mungkin selama ini aku memang terlalu sibuk melawan bayangan yang kubuat sendiri. Setelah makan siang bersama selesai, Maya membantuku membereskan piring di dapur. Kami akhirnya berada berdua untuk pertama kalinya. Aku sempat khawatir kamu merasa tidak nyaman dengan kehadiranku, katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil. Kalau jujur, aku memang sempat bingung. Maya mengangguk memahami. Wajar. Ia tidak terlihat tersinggung. Justru sebaliknya. Ia terlihat mengerti. Aku juga mungkin akan merasakan hal yang sama kalau berada di posisimu. Aku memandangnya. Ada ketenangan dalam cara bicaranya. Tidak heran ibu mertua begitu menyayanginya. Aku sempat berpikir semua orang di sini berharap Arga menikah denganmu. Maya tertawa pelan. Tidak mungkin. Kenapa? Karena jawaban yang ia berikan benar-benar tidak kuduga. Karena orang yang paling mendukung pernikahan kalian justru ibu. Aku terkejut. Ibu? Maya mengangguk. Waktu Arga memperkenalkanmu dulu, beliau bercerita panjang sekali tentangmu. Aku bahkan tidak tahu harus menjawab apa. Maya tersenyum. Ibu sangat bahagia ketika Arga akhirnya menemukan seseorang yang bisa berjalan bersama dengannya. Aku menunduk pelan. Selama ini aku terlalu sibuk memikirkan ketakutanku sendiri sampai lupa melihat kenyataan yang ada di depan mata. Sebelum pulang, Maya menghampiriku di teras. Kamu tahu sesuatu? Apa? Kita sering merasa takut pada cerita yang belum kita ketahui. Aku mengangguk. Tapi kadang yang paling melelahkan bukan kenyataannya. Ia tersenyum hangat. Melainkan cerita yang kita ciptakan sendiri di dalam kepala. Aku terdiam. Kalimat itu terasa sederhana. Namun entah kenapa langsung mengenai hatiku. Aku melihat mobil Maya perlahan meninggalkan halaman rumah. Dan bersama kepergiannya, rasanya banyak sekali beban yang ikut pergi bersamanya. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan itu. Hidup kembali berjalan seperti biasa. Pagi hari aku memasak. Arga bekerja. Kami bercanda soal tagihan listrik, harga beras, dan tanaman cabai di belakang rumah yang akhirnya mulai berbuah. Semuanya kembali terasa ringan. Suatu pagi aku kembali melihat dompet Arga tergeletak di meja makan. Entah karena kebiasaan atau rasa penasaran lama yang belum sepenuhnya hilang, aku membuka dompet itu. Foto kecil itu sudah tidak ada. Aku menatap ruang kosong tempat foto itu dulu tersimpan. Anehnya, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa lega yang berlebihan. Tidak ada rasa kemenangan. Karena ternyata perasaanku terhadap foto itu sudah berubah jauh sebelum foto tersebut benar-benar pergi. Malam harinya aku bertanya kepada Arga. Mas, fotonya sudah tidak ada? Arga tersenyum kecil. Aku menyimpannya di kotak kenangan lama. Kenapa tidak dibuang? Arga menatapku. Karena menghargai masa lalu tidak berarti hidup di masa lalu. Aku tersenyum. Kini aku akhirnya memahami maksudnya. Ada orang-orang yang hadir dalam hidup kita hanya untuk sementara. Namun kebaikan mereka meninggalkan jejak yang panjang. Dan jejak itu tidak selalu harus dihapus agar seseorang bisa melanjutkan hidupnya. Beberapa hari kemudian aku kembali berkunjung ke rumah mertua. Foto Maya masih ada di ruang tamu. Tetap berada di tempat yang sama. Tetap berdiri di samping foto pernikahanku. Namun kali ini perasaanku berbeda. Aku tidak lagi melihatnya sebagai ancaman. Aku melihatnya sebagai ucapan terima kasih yang dibingkai. Sebagai penghormatan terhadap seseorang yang pernah membantu keluarga ini melewati masa sulit. Aku tersenyum kecil sambil merapikan posisi bingkai foto pernikahanku yang sedikit miring. Ibu mertua memperhatikanku lalu tersenyum. Kamu tidak keberatan lagi? Aku menggeleng. Sekarang aku mengerti, Bu. Beliau menepuk tanganku lembut.
Dan saat itu aku menyadari satu pelajaran besar dalam pernikahan. Tidak semua yang berasal dari masa lalu adalah musuh bagi masa kini. Kadang-kadang yang merusak hubungan bukanlah kenangan seseorang, melainkan prasangka yang kita pelihara sendirian. Sejak hari itu aku belajar satu hal yang sangat berharga. Jika ada pertanyaan dalam sebuah hubungan, jangan biarkan imajinasi menjawabnya sendirian. Karena seringkali kenyataan jauh lebih baik daripada ketakutan yang kita ciptakan sendiri. Dan foto di ruang tamu itu, kini bukan lagi pengingat tentang mantan suamiku, melainkan pengingat bahwa rasa terima kasih juga pantas mendapatkan tempat di dalam sebuah keluarga.